Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang menghitung determinan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Sebelum kita mulai menghitung, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu kofaktor. Definisi kofaktor. Misalkan matriks A yang memiliki ukuran n kali n dengan entry Aij, maka minor dari Aij yang dilambangkan oleh Mij adalah determinan dari submatriks A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan semua entry pada kolom ke J. Sedangkan kofaktor Aij yang dilambangkan oleh Cij adalah min 1 pangkat I ditambah J dikali Mij. Untuk memahami definisi ini, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan minor dan kofaktor dari entry A23 dari matriks A dengan baris pada entry pertama A11, A12, A13, baris pada entry kedua A21, A22, A23, dan baris pada entry ketiga A31, A32, A33. Penyelesaian dari soal ini adalah yang akan kita ketahui adalah minor dan kofaktor dari entry A23. Maka sesuai dengan definisi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghilangkan baris pada entry kedua. Kemudian menghilangkan kolom pada entry ketiga. Maka akan didapat A23 dengan baris pada entry pertama A11, A12, dan baris pada entry kedua A31, A32. Untuk mencari minor bisa kita lakukan dengan mengalihkan A11 dengan A32, kemudian dikurangi dengan A12 dikali dengan A31. Untuk mencari kofaktor, min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan minor. Dengan catatan, pada perhitungan kofaktor, pangkat dari min 1 tergantung jumlah indeks entry. Apabila jumlah pangkatnya genap dan nilai minor genap, maka kofaktor sama dengan minor. Apabila jumlah pangkatnya ganjil dan nilai minor genap, maka kofaktor sama dengan min 1 dikali minor. Kemudian untuk memahami contoh soal yang sebelumnya, langsung saja kita terapkan pada angka. Tentukan minor dan kofaktor dari entry A23 dari matriks A dengan baris pada entry pertama 3, min 2, min 1, baris pada entry kedua 0, 1, min 3, baris pada entry ketiga 4, 5, dan min 5. Penyelesaian dari soal ini adalah yang akan kita ketahui adalah minor dan kofaktor dari entry A23. Maka sesuai dengan definisi, kita hilangkan baris pada entry kedua dan menghilangkan kolom pada entry ketiga. Maka akan didapat A23 dengan baris pada entry pertama 3, min 2, dan baris pada entry kedua 4 dan 5. Dengan minor, 3 dikali 5 dikurangi dengan min 2 dikali 4 sama dengan 23. Kofaktornya adalah min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan minor. Karena pangkat ganjil dan minor genap, maka hasil kofaktornya adalah min 23. Kemudian menghitung ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I dan kolom ke J. Pertama-tama kita perhatikan dulu teorema 2.1.1. Jika A adalah matriks n kali n, maka baris dan kolom manapun yang dipilih, angka yang diperoleh dengan mengkalikan entry dalam baris atau kolom dengan kofaktor yang sesuai dan menambahkannya dengan hasil, maka akan memiliki hasil yang selalu sama. Untuk membuktikan teorema ini, kita membutuhkan definisi. Misalkan, matriks A yang memiliki ukuran n kali n dengan entry Aij, determinan dari A didefinisikan sebagai berikut. Determinan A sama dengan AI1 dikali dengan kofaktor dari AI1 ditambah dengan AI2 dikalikan dengan kofaktor AI2 dan seterusnya sampai AIN dikalikan dengan CIN. Karena posisi I tetap, maka disebut ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Kemudian kita perhatikan lagi determinan A sama dengan A1J dikali dengan kofaktor A1J ditambah A2J dikalikan dengan kofaktor A2J dan seterusnya sampai ANJ dikalikan dengan kofaktor ANJ. Karena J tetap, maka disebut ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Untuk memahami definisi ini, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan determinan matriks A di bawah ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom yang paling sedikit perhitungannya. Dengan matriksnya A,
baris pada entry pertama 3, min 2, 1, baris pada entry kedua 0, 1, min 3, dan baris pada entry ketiga 4, 5, min 5. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini, untuk mempermudah perhitungan determinan, perlu diperhatikan kita harus mengambil entry yang memuat 0 paling banyak. Di soal kita itu ada baris kedua dan juga kolom pertama. Maka kita coba dulu ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Determinan A sama dengan 3 dikali dengan min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan dengan determinan 1 min 3 5 min 5 ditambah dengan 0 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 1 determinan min 2 1 5 min 5 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 3 plus 1 determinan min 2 1 1 min 3. Maka setelah melalui perhitungan akan didapatkan 50. Kemudian ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Determinan A sama dengan 0 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 1 determinan min 2 1 5 min 5 ditambah dengan 1 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 2 determinan 3 1 4 min 5 ditambah min 3 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 5 dikalikan determinan 3 min 2 4 5. Melalui perhitungan akan didapatkan 50, maka hasilnya sama dan teoremanya terbukti. Selanjutnya, mari kita membahas determinan pada matriks segitiga bawah. Pertama-tama, perhatikan teorema 2.1.2. Jika A, matriks segitiga atas, bawah, diagonal, dengan ordo n kali n adalah produk dari entry-entry diagonal utama dari matriks A, yaitu determinan A sama dengan A11, A22, A33 sampai ANN. Agar lebih jelas, mari kita buktikan teorema 212. Setiap bagian dari komputasi menggunakan kofaktor sepanjang baris pertama. Artinya kita akan mendeterminan matriks 4x4 yang kalian lihat sepanjang baris pertama. Maka, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menghilangkan entry pada baris pertama dan kolom pertama. Maka jadilah A11 dikali minor. Dengan entry pada baris pertama A22 0 0. Dan entry pada baris kedua A32 A33 0. Dan entry pada baris ketiga A42 A43 A44. Setelah itu kita hilangkan lagi baris pertama dan kolom pertama pada minor 11. Maka kita dapatkan A11 A22 dikali minor 22. Dengan entry pada baris pertama A33 0. Dan entry pada baris kedua A43 A44. Kemudian kita hilangkan lagi baris pertama dan kolom pertama pada minor 22. Maka kita dapatkan A11, A22, A33 dikali minor 33 dengan entry A44. Terakhir, kita akan mendapatkan A11, A22, A33, A44. Maka, teorema 2.1.2 terbukti karena hasil determinan dari matriks segitiga bawah berordo 4x4 adalah entry-entry utama pada diagonal matriks itu tersendiri. Selanjutnya, mari mengenal teknik menghitung determinan berordo 2x2 dan 3x3. Determinan matriks 2x2 dan 3x3 dapat ditentukan secara efisien dengan pola seperti di bawah ini. Seperti yang kalian ketahui, teknik di bawah ini adalah teknik panah yang hanya berlaku pada matriks 2x2 dan 3x3.
Teknik panah ini tidak berlaku pada matriks 4x4 atau lebih. Determinan matriks 2x2 dapat dihitung dengan membentuk entry panah ke kanan dikurangi dengan entry panah ke kiri, dan akan menjadi A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Pada kasus 3 juga, dengan membentuk entry panah ke kanan dikurangi panah ke kiri. Namun kali ini kita akan memakai rumus kofaktor. Rumus kofaktor yang telah kita ketahui yaitu CIJ sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali minor IJ. Pertama-tama mari kita menghilangkan entry pada baris pertama dan entry pada kolom pertama. Maka kita dapatkan A11 dikali minor 11 dengan entry pada baris pertama A22, A23. Entry pada baris kedua A32 dan A33. Dikurang dengan kofaktor 1, 2. Maka kita dapatkan A12 dikali minor 12 dengan entry pada baris pertama A21, A23 dan entry pada baris kedua A31, A33 ditambah dengan kofaktor A13, C13 maksud saya. Maka kita dapatkan A13 dikali minor 13 dengan entry pada baris pertama A21, A22 dan entry pada baris kedua A31, A32. Sesuai dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, maka hasilnya adalah seperti ini. Agar lebih mudah memahami teknik sebelumnya, maka perhatikan contoh berikut ini. Kami mencoba dua metode, pertama dengan ekspansi kofaktor dan dengan entry panah. Dengan matriks yang sama yaitu matriks A, yang berurut 3x3 dengan entry pada baris pertama 1, 2, 3, entry pada baris kedua min 4, 5, 6. Dan entry pada baris ketiga 7, min 8, dan 9. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, seperti biasa kita akan memakai rumus kofaktor CIJ. Sama dengan min 1 pangkat IJ dikali minor IJ. Maka kita dapatkan seperti ini. Dengan kofaktor sepanjang baris pertama, kita mendapatkan hasil 240. Sama dengan menggunakan metode entry panah. Kita juga mendapatkan 240. Disinilah akhir video kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berikut adalah latihan soal untuk teman-teman agar bisa berlatih di rumah. Dicatat ya.